Adik-adik, jumpa kembali dengan saya Kak Maria. Kali ini kita ada di journey yang baru, yaitu journey menganalisis teks laporan hasil observasi. Dan pada video ini kita akan menganalisis teks laporan hasil observasi berdasarkan strukturnya. Kalian masih ingat apa saja bagian yang menjadi struktur laporan hasil observasi? Nah, kakak akan ingatkan kembali ya untuk kalian ya bahwa ada 3 bagian yang merupakan struktur laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, oke, yang tentunya mengawali teks laporan hasil observasi ini. Yang kedua, merupakan deskripsi bagian, ya, deskripsi bagian yang berupa penjelasan dari apa yang dipaparkan pada pernyataan umum. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, ini sudah ada 3 hal ya. Deskripsi manfaat. Nah, kita akan melihat dari teks yang tersaji di hadapan kita yang berjudul biota laut, apakah teks laporan hasil observasi ini memiliki bagian-bagian yang ada pada struktur teks laporan hasil observasi. Oke, sekarang kita mulai ke paragraf yang pertama. Nah, di dalam paragraf pertama, pada kalimat pertamanya terdapat definisi ya. Kita melihat di sini ada kata adalah. Kata adalah, ialah itu merupakan penanda bahwa kalimat tersebut adalah kalimat definisi. Lalu diuraikan kembali tentang biota laut dan yang termasuk biota laut diantaranya terumbu karang, ikan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, 3 hal ini yang kemungkinan akan dibahas di paragraf selanjutnya. Apakah benar demikian? Coba kita perhatikan ya, paragraf selanjutnya. Nah, oke. Paragraf yang kedua itu berisi tentang pemaparan terumbu karang. Nah, benar kan ya adik-adik? Jadi penjelasan tentang terumbu karang itu seperti apa? Dideskripsikan pada paragraf yang kedua. Lalu paragraf ketiga, setelah bicara terumbu karang, lalu bicara tentang beragam jenis ikan yang ada di Indonesia ya, khususnya di Taman Laut Bunaken. Ya, ikan apa saja? Nah, itu perinciannya ada di sini. Lalu di paragraf keempat, ya setelah bicara terumbu karang dan ikan, juga biota laut ada satu lagi kan? Yaitu tumbuhan laut ya. Tumbuhan laut dijelaskan seperti apa budidayanya, apa saja yang termasuk tumbuhan laut, seperti apa bentuknya. Nah, ini ada di paragraf keempat. Nah, berarti kalau tadi ya paragraf pertama itu merupakan pernyataan umum. Nah, paragraf kedua, 3, dan 4 ini merupakan bagian kedua, yaitu deskripsi bagian. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat nih paragraf yang terakhir atau paragraf kelima. Nah, paragraf kelima ini bicara tentang manfaat ya. Ketiga biota laut itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Apa manfaat ikan, apa manfaat terumbu karang, dan apa manfaat dari tumbuhan-tumbuhan laut. Oke, nah berarti paragraf kelima itu memuat deskripsi manfaat. Oke ya. Nah, berarti dapat kita simpulkan deh nih adik-adik ya. Teks laporan hasil observasi yang berjudul biota laut memiliki struktur seperti yang ada pada teks laporan hasil observasi yang umum. Ada pernyataan umum di paragraf yang pertama, deskripsi bagian di paragraf kedua, 3, dan 4, dan deskripsi manfaat di paragraf kelima atau paragraf terakhir. Oke adik-adik, kalian tentu telah paham. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!